Iya, jajal, yakin ya tadi. Anak-anakku sekalian, begini ya, karena bapak guru kalian tidak masuk untuk kelas 5, maka dari itu insya Allah bapak akan mengajar kalian tentunya dengan teori kelas rangkap ya. Jadi kalian itu 2 kelas disatukan, pelajarannya 2, terus yang mengajar bapak sendiri ya. Itu tadi karena apa? Karena guru kalian tidak masuk, alasannya karena sakit ya. Itu saja. Anak-anakku sekalian, baiklah langsung saja ya. Kita kegiatan inti untuk kelas 4 dulu ini, kelas 4. Kelas 4 silakan baca buku cerita tentang Dayu. Situ ya, di buku paket kalian sudah Bapak siapkan di halaman 30. Itu ada bacaan cerita tentang Dayu. Sebentar, cepat ya. Kelas 5 dulu lagi, yang nih. Untuk kelas 5, silakan kalian amati gambar faktor-faktor penyebab banjir. Ya. Amati dulu. Banjir itu dapat terjadi karena apa-apa, ya. Itu ada, gambarnya ada. Silakan kalian diamati. Ya. Boleh berkelompok di situ ya. Boleh juga perorangan karena mungkin ada memadai ya. Bentar ya, kelas 5 dulu nih, kelas 4 lagi. Kelas 4. Silakan kalian sampaikan apa yang ditulis, apa yang harus dikerjakan secara individu tadi ya. Menceritakan tentang cita-cita dan menuangkan dalam bentuk cerita ya. Setelah baca Dayu, kemudian kalian ceritakan cita-cita tentang bukan Dayu sekarang ya, bukan Dayu lagi. Sekarang cita-cita tentang kalian. Jadi di sini kalian menceritakan cita-cita kalian. Kalau tadi banyakkan Dayu, sekarang cita-cita kalian di apa dituliskan di situ. Yang tadi dari apa? Begini ya. Cita-citanya apa misalkan kelas 4 itu ya. Kemudian alasannya apa memilih cita-cita itu. Kemudian pekerjaan yang mereka lakukan itu maksudnya supaya ingin tercapai cita-cita itu harus gimana menggapainya ya. Dan hal yang akan dilakukan untuk tadi tujuan itu. Kelas 4, kelas 5 nih. Kelas 5. Setelah kalian mengamati gambar tadi faktor-faktor tentang banjir, kalian itu sekarang ungkapkan pendapat kalian berdasarkan gambar tersebut dan tuliskan pendapatnya pada kolom yang telah disediakan. Ya. Kelas 5 kembali Bapak ulangi. Kalian itu ungkapkan pendapat kalian tentang faktor penyebab banjir dan tuliskan di dalam kolom yang telah disediakan. Ya. Itu untuk kelas 5. Sekarang kembali kelas 4 nih. Kelas 4 yang berisik ya, berisik udah. Tuliskan cita-citanya, maksudnya cita-cita kalian di dalam buku. Ya. Kalau tadi cita-citanya apa, alasan memilih cita-cita apa, sekarang dituliskan di dalam buku kalian. Ya. Dan juga alasannya tadi udah kan, alasan memilih cita-cita tersebut. Ya, tulis tulis. Apa? Ya. Tuliskan cita-cita kalian itu di dalam buku. Apa alasannya memilih cita-cita tersebut? Gitu. Ya. Berarti kelas 5, gini ya. Sebelumnya tadi udah mengetahui faktor tentang banjir kalian itu ya, kelas 5. Selanjutnya Bapak akan jelaskan nih. Bapak akan jelaskan bahwa
banjir itu terjadi karena apa? Banjir itu terjadi karena banyaknya tebangan pohon di hutan sana. Tebangannya tebangan liar, ya. Jadi bukan tebang satu atau dua pohon, itu menyebabnya banyak banget ya, sampai hutan menjadi gundul, kemudian terjadilah banjir, ya. Itu saya jelaskan itu. Kemudian yang kedua, faktor penyebab banjir itu tentunya adalah membuang sampah sembarangan. Makanya ya, Bapak ingatkan untuk kelas 5, jangan sampai kalian membuang sampah itu sembarangan. Ya, karena sampah juga akan mengakibatkan banjir. Nah, kalau sampah 1-2 sih mending ya, 1-2 apa tadi, gambar ya, cerita atau faktor penyebab banjir untuk kelas 5. Sekarang kalian bagiannya ini menalar. Maksudnya apa menalar ya? Pak menalar tahu? Ya Pak. Setelah Bapak jelaskan ya, menebang pohon di hutan itu tidak boleh ya. Menebang pohon secara liar di hutan itu tidak boleh karena akan terjadi banjir kalau di musim hujan. Kalau musim kemarau tentunya kebakaran, ya. Dan membuang sampah itu tidak harusnya sembarangan. Jadi buang sampah itu harus pada tempatnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu, ya. Kembali kelas 4. Sekarang tuliskan alasannya mengapa kalian memilih cita-cita yang tulis tadi, ya. Tuliskan. Kemudian juga sampaikan cita-cita bersama di depan kelas, ya. Jadi setelah dituliskan cita-cita kalian, disampaikan di kelas secara bersama-sama atau bergantian, ya, bergantian menyebutkan atau menyampaikan cita-cita tersebut. Kelas 5 nih, kelas 5 ya. Misalnya mengungkapkan kalimat. Nah, ini kalian mengungkapkan kalimat nih, ya. Jika warga melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan lingkungan, maka lingkungan akan menjadi bersih dan sehat. Ya. Maka lingkungan akan menjadi bersih dan sehat. Dan lingkungan sehat mempengaruhi kegiatan mengaruhi kesehatan di masyarakat, ya. Dan kalian dapat membuat gambar cerita diantaranya dengan tema menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan tersebut. Ya, itu untuk kelas. Nah, untuk kelas 4 lagi, kembali kelas 4 ini, kelas 4 ya tugasnya. Sekarang kalian membuat gambar daripada masa depan sesuai dengan cita-cita yang dengan menggunakan teknik kolase. Tahu tidak kolase? Menggambar dengan ada tempelan-tempelan itu. Ya. Jadi digambarkan dulu cita-citanya, kemudian ditempel dengan kolase. Apa tuh cita-citanya? Ya bebas. Kalian tuh milih apa cita-citanya? Misalkan menjadi guru, menjadi presiden, menjadi dokter, menjadi polisi, ya. Setelah digambarkan, kemudian kalian tempelkan frasenya, ya, agar menjadi bagus kelihatannya. Begitu ya. Kelas 5, gimana kelas 5 ini? Udah gambarnya? Ya, kelas 5 menggambar cerita bertema dengan berolahraga menjaga kebersihan lingkungan kesehatan kita akan terjaga. Untuk selanjutnya kelas 4 lagi, kalian silakan kerjakan soal, ya.
yang berkaitan dengan cita-cita tersebut. Ya. Nanti kalau